Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. فنواصل بسم الله. طيب نواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Melanjutkan pembahasan yang kemarin setelah kita menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Nah, sekarang melanjutkan pembahasan yang kemarin bahwa tangan Allah memiliki sifat. Tangan Allah memiliki sifat. Kemarin kita sebutkan ada sekitar 3 sifat dari tangan Allah, bahwa tangan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-kaf, yakni telapak, dan juga tangan Allah menggulung, ya kan, at-tay. Nah, kemudian tangan Allah apa? Membentangkan, al-bast, bahwa tangan Allah membentangkan, bahwa Allah memiliki telapak tangan, bahwa Allah menggulung langit. Nah, begitu juga bahwa Allah memiliki, atau tangan Allah memiliki jari jemari. Maka ini sudah kita bahas. Dan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa tidak mungkin yang dimaksud dengan tangan adalah apa? Kekuatan, kan gitu. Tidak mungkinnya untuk membawa makna tangan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan makna kekuatan sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam. Wadih. Baik, sekarang kita lanjutkan al-wasfu ar-rabi', sifat yang keempat bagi tangan Allah. Al-qabdu, al-qabd, bahwa Allah memiliki tangan dan tangan Allah menggenggam. Tangan Allah menggenggam. Alladhi huwa diddu al-bast, yang dimana menggenggam kebalikan dari membentangkan atau membuka. Wa minhu qaulullah subhanahu, apa dalilnya? Dari Al-Quran di surah Az-Zumar. Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih, was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wal ardu jami'an, yani seluruh lapisan bumi, sebagaimana bahwa bumi memiliki 7 lapis. Qabdatuhu yawmal qiyamah, yani di genggaman tangannya. Di genggaman tangannya. Begitu juga dengan apa? 7 lapis langit. Begitu juga 7 lapis langit di genggaman tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sebutkan hadis bahwa Allah Jalla wa Ala hari kiamat akan menggulung 7 lapis langit. Lihat, kalau kita gunakan akal kita, maka enggak mungkin kita akan bisa membayangkan kaifiat dari gulungan dan bagaimananya Allah menggenggam langit yang 7 lapis ini, kan gitu. Begitu juga dengan bumi. Maka ini perkara gaib. Kita imani bahwa Allah akan menggenggam dan menggulung 7 lapis langit pada hari kiamat. Begitu juga dengan bumi. Wa minhu ma jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, anna Nabi alaihi salatu wassalam qaal, bahwa Rasulullah berkata, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a biyaminih. Sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi. Begitu juga Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim.
Ini sifat yang keempat bagi tangan Allah, bahwa Allah memiliki tangan dan tangan Allah menggenggam dan menggulung. Al-qabdu wat-tay. Nah, al-wasfu al-khamis, sifat yang kelima. Jadi kita fahami bahwa tangan Allah menggenggam, tangan Allah terbentang, tangan Allah memiliki jari jemari. Tapi bagaimana sifat-sifat ini, ya kan? Bagaimana genggamnya? Allahu a'lam. Bagaimana jari jemarinya? Allahu a'lam. Bagaimana terbukanya? Allahu a'lam. Jelas. Kita fahami bahwa tangan Allah menggenggam. Ini kan berarti sifat tangan Allah. Tapi bagaimana menggenggamnya? Allahu a'lam. Rasulullah mengabarkan bahwa Allah memiliki jari jemari. Tangan Allah memiliki jari jemari. Bagaimana? Allahu a'lam. Nah, al-wasfu al-khamis, sifat yang kelima bagi tangan Allah, al-kitabah. Artinya Allah apa? Menulis dengan tangannya. Allah menulis dengan tangannya. Wa minhu qaulullah subhanahu, di antaranya Allah katakan di surah Al-A'raf, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai', dan kami tuliskan di alwah, maksudnya di lembaran-lembaran, segala sesuatu. Wa katabna, dan kami tuliskan. Ini saksi bahasannya bahwa Allah menulis. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, begitu juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, anna Nabiy alaihi salatu wassalam qala lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa 'arsyihi. Ketika Allah telah mentakdirkan, maksudnya telah menciptakan makhluk dan menetapkannya, maka Allah menuliskan di sebuah kitab. Allah menuliskan di sebuah kitab, di sisinya di atas arsy-Nya. Baru disebutkan apa itu? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih dahulu dibandingkan kemurkaanku. Menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih besar dibandingkan murkanya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan datang juga dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh al-Imam Muslim bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan wa khatta at-taurata biyadihi, dan Allah menuliskan khat, menuliskan Taurat dengan tangannya. Maka ini nas, ya kan? Maka Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Bagaimana? Allahu a'lam. Makanya Taurat itu turun dalam bentuk kitab kepada Nabi Musa. Ada tulisan Allah di situ. Ada tulisan Allah di situ. Wa hadhihi ar-riwayah tuthbitu al-kitabah wal khat. Maka riwayat ini menunjukkan bahwa Allah menuliskan. Nah, ini sifat yang kelima. Kemudian sifat yang keenam, bahwa Allah memiliki tangan kanan. Di awal pertemuan tentang pembahasan sifat tangan, kita sebutkan tangan Allah ada dua. Yang pertama, Allah memiliki sifat tangan kanan, al-yamin dikatakan. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran, di surah Az-Zumar. Allah menyebutkan was-samawatu matwiyatum biyaminihi, dan 7 lapis langit maksudnya digulung di tangan kanannya, di tangan kanannya. Wa minhu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy alaihi salatu wassalam qala yaminullahi mal'a la yaghidhuha nafaqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya tangan kanan Allah dipenuhi segala kebaikan dan kekayaan, yang dimana ketika Allah memberi tidak akan mengurangi apa yang ada di tangan Allah. Itu maknanya la yaghidhuha la yunqisuha nafaqah. Ini menunjukkan kekayaan Allah, dan Allah memiliki tangan yang hakiki. Naam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita menetapkan sebuah sifat bagi Allah bukan dengan akal pribadi, akan tetapi dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Allah yang mengabarkan, Rasulullah yang mengkabarkan. Nah, kemudian di sini faedah. Kemudian selanjutnya faedah. Hal tusaf yadullahi al-ukhra bishimal. Apakah
disifatkan tangan Allah yang satunya dengan kiri. Ini tadi kita sebutkan Allah memiliki tangan kanan. Nah, satunya lagi, ya kan? Apakah kita katakan Allah memiliki tangan kiri? Kan tangan Allah ada dua. Yang satu kita katakan tangan kanan sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, sebagaimana Rasul kabarkan dalam hadis. Kemudian apakah dikatakan Allah memiliki tangan kiri? Terjadi perselisihan antara para ulama. Apakah dikatakan tangan Allah yang satunya kiri atau dua-dua tangan Allah dikatakan kanan? Wadih. Baik. Hadhihi al-mas'alah min al-masail allati ikhtalafa fiha ahlus sunnah wal jamaah ala qaulain. Naam. Maka ahlus sunnah wal jamaah berselisih tentang perkara ini. Perlu diperhatikan, masalah yang kita sepakati tangan Allah ada dua. Ini tidak ada khilaf dari ahlus sunnah, di kalangan ahlus sunnah. Kemudian yang mereka khilafkan, apakah satu tangan Allah dikatakan kiri? Sepakat juga Allah memiliki tangan kanan. Apakah satunya lagi dikatakan kiri atau dua-dua dikatakan kanan? Jelas perselisihan. Baik. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, annahu yasih an tusaf yadullahi bishimal. Wa qad ikhtara hadha al-qaul Uthman ibn Sa'id ad-Darimi wal Harras wa ghairuhum min al-ulama. Pendapat yang pertama mengatakan iya, bisa kita katakan tangan Allah yang satunya dengan tangan kiri. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi wa Syekh Al-Harras dan selainnya dari kalangan ulama. Ada banyak sebenarnya, enggak ana sebutkan seluruhnya. Banyak para ulama yang menetapkan bahwa Allah memiliki tangan kiri. Wa istadallu bihadis. Tidaklah Ahlus Sunnah menyebutkan sebuah pendapat di dalam perkara akidah kecuali memiliki landasan dalil. Wa istadallu bihadis Abdullah bin Umar. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar yang di mana Rasulullah menyebutkan yatwillahu as-samawat yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah menggulung langit pada hari kiamat, thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Kemudian Allah remas, Allah genggam, Allah pegang dengan tangan kanannya. Thumma yaqulu, kemudian Allah berkata, Anal malik, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun. Allah berkata, aku adalah sang raja, di mana manusia yang sombong, di mana yang angkuh, di mana orang-orang yang sombong dan angkuh. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, thumma yatwi al-aradin bishimalihi. Ini dia saksi bahasan. Kemudian Allah menggulung 7 lapis langit bishimalihi, dengan tangan kirinya, shimal. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Wajhu asy-syahid anna hadzal hadis sarraha fihi bilafz asy-shimal. Hadis ini sangat gamblang menunjukkan Allah memiliki tangan apa? Kiri, ya kan? Shimal dikatakan. Wa hamalu qaul Nabi alaihi salatu wasallam fil ahadits al-ukhra wa kilta yadayhi yamin. Jadi ada dua riwayat yang menunjukkan, yang satu mengatakan Allah memiliki tangan kiri. Jelas, satu riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim mengatakan Allah memiliki tangan kiri. Satu riwayat yang lain mengatakan bahwa wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah yamin, kanan. Wadah. Nah, sebagian ulama, sebagaimana pendapat yang pertama ini, mengatakan kita tetapkan bahwa Allah memiliki tangan kiri, yakni kanan dan kiri. Kemudian bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa kedua tangan Allah adalah kanan? Mereka mengatakan ala anna al-murad kilta yadayhi munazzahun anin naqsi wal aib. Maksudnya yamin itu sesuatu yang disucikan dari kekurangan dan aib. Karena secara urf manusia, kiri itu sesuatu yang apa? Mengandung kekurangan, kan, itu aib, naqs.
Ya enggak? Nah, supaya jangan sampai seseorang memahami, oh, kalau Allah punya tangan kiri berarti naqs, ya ini kurang, enggak layak kan gitu. Padahal sebenarnya apa? Tidak bisa kita samakan dengan manusia. Akan tetapi yang menjadi patokan kita adalah apa? Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Enggak mutlak hanya sebatas dengan urf atau akal atau apapun itu. Harus dengan sandarannya yang menjadi memastikan Allah punya sifat atau tidak, itu harus dalil. Itu maksudnya. Nah, secara urf pun kan kayak gitu. Kiri itu sesuatu yang sebenarnya mengandung kekurangan. Makanya enggak boleh makan pakai tangan kiri, enggak boleh memberi pakai tangan kiri. Nah, ila akhirih. Kama sharaha bidzalika Utsman ibn Sa'id ad-Darimi wa ghairuhu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan Imam ad-Darimi dan selainnya. Ini pendapat yang pertama, jelas. Pendapat yang kedua, anna al-yad al-ukhra lillahi la yutlaqu 'alaiha lafdhu asy-shimal. Maka mereka mengatakan bahwa tidak boleh dikatakan Allah memiliki tangan kiri. Tidak dikatakan Allah memiliki tangan kiri. Wa mimman ikhtara hadha al-qaul wa karrarahu katsiran Ibnu Khuzaimah wal Imam Ahmad fi riwayatin an wal Baihaqi wa ghairuhum. Dan di antara yang memilih pendapat ini ada banyak para ulama sebagaimana yang kita sebutkan di sini. Ini bukan dalam rangka membatasi, tentunya ada banyak yang lain, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya, bahwa Allah tidak dikatakan tangan Allah yang lain dari tangan yang kanan ini dikatakan kiri, tapi dua-dua dikatakan kanan. Jelas. Pertama, Ahlus Sunnah sepakat Allah memiliki kedua tangan. Yang kedua, sepakat Ahlus Sunnah Allah memiliki tangan kanan. Kemudian apakah tangan yang satunya selain kanan ini dikatakan kiri atau tidak dikatakan kiri? Ini yang menjadi apa? Perselisihan. Baik. Wa istadallu bihadits Abdullah bin Umar anna Nabi alaihi salatu wassalam qala inna al-muqsitin 'inda Allahi 'ala manabir min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya di sisi tangan kanan Ar-Rahman, dan kedua tangan Allah kanan, wa hadha al-lafz ay a'ni wa kilta yadayhi yamin tukarrar fi adadin min atau takarrara fi adadin min al-ahadits. Nah, ada hadis yang lain yang menyebutkan juga bahwa Allah memiliki kedua tangan, dan kedua tangan Allah apa? Kanan, afwan. Nah, wa al-bahthu fi hadhihi al-mas'alah tawil. Permasalahan ini sebenarnya panjang, khususan fima yata'allaq bi riwayati Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, thumma yatwi al-aradin bishimalihi. فإن هذه الرواية تكلم فيها عدد كبير من المحدثين وبعضهم توصل إلى أنها رواية شاذة. Nah, kemudian bagaimana para ulama yang mengatakan bahwa kedua tangan Allah itu kanan, sementara ada hadis yang kita sebutkan di riwayat Abdullah bin Umar, di riwayat Muslim, bahwa Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya, bishimali. Sebagian ulama mengatakan tambahan bishimali, kalimat dengan tangan kirinya, ini riwayat yang syadzah, tidak sahih tambahan ini. Wadih. Nah, ini sebenarnya permasalahan apakah kalimat bishimalihi ini sahih atau tidak sahih. Kalau sahih, maka na'am, Allah kita katakan memiliki tangan kanan dan tangan kiri. Yang lebih tepat Allahu a'lam, bahwa riwayat ini diterima, yakni sahih. Kemudian bagaimana dengan yang mengatakan wakil tayyadaihi yamin? Tidak kontradiksi bahwa kedua tangan Allah kanan, maksudnya walaupun Allah punya tangan kiri, tapi bukan kiri yang mengandung keburukan dan kekurangan sebagaimana tangan manusia yang
memiliki kiri yang kirinya manusia ini apa? Kurang, lemah dan keburukan, gitulah. Wadah? Nah, wallahu alam, ini masalah cabang sebenarnya, masalah far'iyah. Akan tapi sudah kita fahami, ahlu sunnah sepakat Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki tangan kanan. Kemudian tangan yang satunya apakah dikatakan kiri atau dikatakan kanan juga? Dua tangan Allah dikatakan kanan. Ini masalah apa? Khilafiyah, far'iyah. Nah, wal maqsudu anna hadha atau anna al-bahth fi hadhihi al-mas'alah qarib, lian ahli sunnati wal jamaah muttafiquna ala anna Allah muttasifun bil kamal. Nah, ahli sunnati wal jamaah sepakat bahwa Allah disifatkan dengan sifat yang sempurna, wa ala anna yadayhi la tusaf binaqsin wala aib. Dan kedua tangan Allah tidak disifatkan dengan sesuatu yang mengandung keburukan, walaupun kita katakan Allah punya tangan kiri sebagaimana Rasulullah kabarkan di riwayat Muslim. Wa innama al-khilaf fi itlaqi lafzi wa adamih. Akan tapi diperselisihkan itu apakah Allah dikatakan salah satu tangannya itu kiri atau tidak dikatakan kiri. Ini yang menjadi apa? Perselisihan. Fahiya min al-masail al-ijtihadiyah al-mahdhah allati la yunkar atau la yunkir ala al-mukhalif fiha. Kan itu. Enggak perlu saling mengingkari. Nah, dan ahlu sunnah itu berselisih bukan karena masuk akal atau tidak masuk akal, akan tetapi apakah riwayat yang menyebutkan bishimalihi dengan tangan kirinya itu sahih atau tidak. Nah, faedah di sini faedah baqiyat awsaf ukhra waradat fi sifatil yadain. Ada sifat-sifat yang lain yang menunjukkan sifat tangan Allah, mislu wasfu as-sa'id. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan selainnya bahwa Allah memiliki sa'id. Apa makna sa'id? Hasta. Wadah. Kalau manusia, hasta itu yang mana? Abu Rashid. Hastanya manusia. Lah, ini katakan sa'id. Wadah. Kalau ini full dikatakan ba'ah. Nah, ini pada manusia. Nah, kemudian apakah kita tetapkan bagi Allah, Allah memiliki hasta? Naam, disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, hadisnya panjang dan para ulama berselisih tentang kesahihannya. Maka yang lebih tepat Allah alam hadisnya hasan, bahwa disebutkan bahwa sa'idullah asyaddu min sa'idik. Rasulullah mengabarkan bahwa hastanya Allah lebih kuat dibandingkan hastamu. Ini hadisnya panjang, disebutkan bahwa ada seorang yang mendatangi Rasulullah dalam keadaan kumal. Apa arti kumal? Handal. Nah, dalam keadaan kotor. Kan begitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya. Maksudnya Rasulullah melihat ini orang kaya apa miskin kan gitu. Kemudian apakah hal indaka minal mal? Kau punya harta enggak? Dia bilang aku punya unta, aku punya punya kuda. Menunjukkan dia banyak harta. Kemudian Rasulullah mengabarkan fal yuri idza ataka Allahu malan fal yuri alaika atharahu. Rasulullah mengatakan kepada orang ini, kalau Allah memberikanmu harta, hendaklah engkau perlihatkan bekas-bekas kenikmatan harta yang Allah berikan kepadamu pada dirimu. yakni dengan memakai pakaian yang bagus dan tanpa berlebihan tentunya, kan gitu. Maksudnya bukanlah di antara kebiasaan yang baik ketika misalnya orang diberikan harta yang cukup tapi yakni hidupnya macam yang susah, pakai pakaian yang lusuh, yang sementara dia mampu, kan gitu, dan tanpa berlebihan. Ini bukan ajaran agama Islam sebenarnya. Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau perlihatkan asar dari kenikmatan Allah pada dirimu. Nah, kemudian dia orang ini masih membuat amalan jahiliyah seperti memotong memotong kuping untanya. Nah, kemudian juga menyiksanya, dan karena ada adat jahiliyah, mereka melukai unta untuk supaya enggak digunakan gitu, tapi diniatkan ini untuk berhala. Maka Rasulullah melarang, kan gitu. Kemudian Rasulullah pun mengabarkan dalam hadis ini
bukankah Allah menciptakanmu dalam keadaan sempurna? Kenapa engkau lukai binatang ternakmu? Kenapa kau potong kupingnya? Kenapa kau lukai? Nah, maka Rasulullah menyebutkan bahwa Allah lebih mampu dari dirimu untuk melukaimu, menghancurkanmu. Maka jangan lukai makhluk Allah. Nah, disebutkan Sa'idullah, maksudnya hasta Allah lebih kuat dibandingkan hastamu. Musa Allah asyaddu au ahaddu min musak. Kekuatan Allah lebih kuat dibandingkan kekuatanmu. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa hadis ini apa? Hasan wallahu alam, diriwayatkan riwayat yang baik, termasuk di antara Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa Allah memiliki hasta. Bagaimana hasta Allah? Allahu alam. Bukan disamakan dengan hasta manusia. Kemudian wa wasfu al-anamil. Wasfu al-anamil. Nah, apa makna al-anamil? Ujung jari jemari. Al-anamil. Nah, kalau dari sisi manusia ini al-anamil dikatakan. Nah, ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah Allah memiliki ujung jari jemari al-anamil atau ruas-ruas jari, ya kan? Diriwayatkan sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa Rasulullah pernah bermimpi, riwayat yang sering disebut dengan ikhtisam al-mala'il a'la. Al-ikhtisam al-mala'i al-a'la. yakni makhluk yang di atas langit itu berdebat. Nah, ketika Rasulullah pernah tertidur dan bermimpi melihat Allah. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling indah. Nah, fara'aituhu wada'a yadahu ala katifai. Aku melihatnya, dia meletakkan tangannya di antara bahuku. Kemudian Rasulullah mengatakan hatta wajadtu barda anamilihi, sampai aku rasakan dinginnya ujung jari jemarinya, baina sadiyai, di antara dadaku. Wadih. Nah, maka para ulama berselisih tentang hadis ini. Hadis ini sampai Imam Ibn Rajab mensyarahnya panjang dan beliau mensahihkan hadis ini. Perlu perhatikan sebagaimana kita sebutkan. Kalau kita katakan Allah memiliki jari jemari, memiliki ruas-ruas jari, memiliki tangan, jangan dibayangkan dengan manusia. Kita imani Allah memiliki sifat ini, bagaimananya Allahu a'lam. Ya kan? Allahu a'lam. Nah. Jelas. Wa ghairuhuma min al-awsaf wa hadhihi al-awsaf tahtaju ila dirasatin wa tatabbu' li nususiha. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sebuah sifat bersandarkan dalil. Masalah hadisnya sahih apa tidak, itu dia. Bukan masuk akalku atau tidak masuk akalku, atau ini berarti nanti sama kayak makhluk atau tidak sama kayak makhluk. Nah, ini bukan sikap Ahlus Sunnah, bukan pondasi Ahlus Sunnah dalam menetapkan atau dalam menolak sebuah perkara yang berkaitan dengan sifat Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Haqiqatu madhabi ahli a'immati salaf fi sifatil yadain. Nah, ini baru masuk ke hakikat uraian pemahaman ahli sunnah madhab salaful ummah tentang sifat kedua tangan bagi Allah. Sebelumnya kan ini pembahasan dalil. Ini masalah dalil semua. Sekarang bagaimana konsep ahli sunnah dalam memahami sifat tangan bagi Allah Jalla wa'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa ya'taqidu a'immatu as-salaf anna lillahi ta'ala yadayn dhatiyayn haqiqiyatayn. Anna lillahi ta'ala yadaini, dua tangan, dzatiyataini, yakni zat secara zat, haqiqiyataini secara hakikat. Ini sudah kita sebutkan. Nah, yahsulu bihima al-khalq, yang dimana Allah Jalla wa'ala menciptakan dengan kedua tangannya. Perlu diperhatikan juga faedah, tidak semua makhluk Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Tidak semua makhluk Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Akan tetapi Allah menciptakan sebagian makhluk dengan kedua tangannya. Nah, termasuk diantaranya yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya siapa? Nah, ma mana'aka ya iblis, ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biyadayya.
yakni Adam alaihissalam. Adapun semua makhluk Allah ciptakan dengan kalimat kun, sebagaimana Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Tapi apakah semua makhluk Allah ciptakan dengan kedua tangannya? Tidak. Nah, bagaimana Allah alam, kan gitu. Yang jelas kita fahami semua makhluk Allah ciptakan dengan kalimat kun, tapi tidak semua makhluk Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Karena iblis Allah ciptakan dengan kalimat kun, dengan kekuatannya, tapi tidak dengan kedua tangannya. Akan tapi Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Makanya iblis semakin hasad. Nah, wal qabd. Al-qabd, boleh kita sebutkan apa makna al-qabd? Menggenggam, wal bast, membentangkan, wal i'ta, memberi, wal imsak, menahan, wal mash, mengusap, wal lams, na'am, mengusap juga, memegang, wa ghairu dzalika min al-awsaf allati ja'at fi an-nusus, dan sifat-sifat yang lain yang datang di dalam dalil. Na'am, au ja'at 'anis sahabati lahu wa man tabi'ahum min at-tabi'in, dan datang dari para sahabat. Fa sifatul yadain 'inda a'immatis salaf sifatun dzatiyah. Sifat kedua tangan bagi Allah di sisi a'immatus salaf adalah sifat dzatiyah. Walaysat sifat ma'nawiyah, bukan sifat maknawi. Sudah kita sebutkan dzatiyah itu terbagi menjadi dua. Sah? Sifat Allah dzatiyah itu terbagi menjadi dua, ada dzatiyah khabariyah, ada dzatiyah ma'nawiyah. Ini di pembahasan sifat. Apa bedanya? Ada yang masih ingat? Dzatiyah ma'nawiyah, dzatiyah khabariyah. Dzatiyah ma'nawiyah contohnya ilmu bagi Allah, qudrah. Adapun dzatiyah khabariyah itulah yang kita katakan seperti wajah, seperti apa? Tangan. Nah, apabila berkaitan dengan manusia binisbati lana, kata para ulama, ab'ad wa ajza, yakni bagian anggota tubuh kita, tapi tidak dikatakan di sifat Allah ab'ad wa ajza, yang berarti makna al-infisal, qabil lil infisal, bisa diputus-putus, dipotong-potong. Baik, fahiya min jinsi sifatil wajh wal qadamain. Konsepnya sama seperti sifat wajah dan sifat kedua kaki bagi Allah. Walaysat min jinsi sifatil ilm wal qudrah wal iradah. Akan tapi berbeda dengan sifat ilmu, kudrah, kekuatan dan keinginan. Kan gitu, yang di mana ilmu, kudrat, iradat ini dikatakan sifat apa? Ma'nawi. Sifat ma'nawi. Naam. Adhan. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, wa sifatul yadain min aktsari as-sifat allati tahaddatha a'immatus salaf fi tafasiliha wa muqtadayatiha. Dan sifat kedua tangan bagi Allah di antara sifat yang paling banyak para a'immatus salaf itu merinci dan berbicara tentang rincian serta konsekuensinya. Wa qad ja'at anhum riwayatun katsiratun afradaha al-Imam al-Dhahabi fi risalatin khassah sammaha sifatu al-yad lillahi ta'ala. Sampai al-Imam al-Dhahabi rahimahullah menulis sebuah kitab yang khusus, yang di mana beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dari para a'immah tentang penetapan sifat tangan bagi Allah, yang beliau namakan kitab ini Sifatul Yad. Naam, lillahi ta'ala. Wa jama'a fiha qadran min al-athar allati waradat an a'immati salaf fi sifatil yadain. Dan beliau mengumpulkan athar yang datang dari a'immatus salaf juga pada penetapan sifat kedua tangan. Wa idza durisat tilkal athar wa tahlilaha, kalau kita pelajari athar-athar yang beliau kumpulkan, ya Imam al-Dhahabi, serta dirinci, dipretelin istilahnya, fa sayakhruj adadun minan nataij al-muhimmah, maka akan bisa kita keluarkan, kita simpulkan beberapa kesimpulan yang sangat penting. Hasiluha, kesimpulannya, anna a'immatus salaf, bahwa para a'immatus salaf
ya'taqiduna anna hadhihi as-sifah sifatun dzatiyatun tsabitatun lillah. Bahwa a'immatus salaf meyakini kedua tangan adalah sifat zat yang tetap dan valid untuk Allah Jalla wa Ala. Wa annahum yudrikuna ma'naha wa yudrikuna muqtadayatiha wa lawazimaha allati talzamu anha. Yang dimana para a'immatus salaf mengetahui maknanya. Yang dimaksud dengan makna adalah makna al-kulli, bukan kaifiyat, dan mengetahui konsekuensinya dan lawazimnya yang menjadi kelaziman dari sifat itu. Wa qad tadammanat maqalatu a'immatis salaf adadan minasyawahid ad-dalla ala sidqi tilka an-natijah. Dan ucapan para a'immatus salaf itu mencakup atau mengandung beberapa saksi yang menunjukkan benarnya konsekuensi dari dalil-dalil yang menetapkan bahwa Allah memiliki kedua tangan, dan ini diantara sifat zat bagi Allah Jalla wa Ala. Nah, yang pertama kesimpulannya ada sekitar 5 perkara. Ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak kan gitu, dan asar-asar yang berkaitan dengan sifat tangan bagi Allah. Al-amrul awal, perkara yang pertama, tasrihuhum bi anna yad Allah Ta'ala yahsul biha at-tay wal qabd wal akhdh wal i'ta' wa hunaka atharun a'immatis salaf an a'immatis salaf ja'at bitasrih bi hadhihi al-alfaz. Yang pertama, nas, yakni penjelasan keterangan dari mereka, yakni dari a'immatus salaf, bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki tangan, yang dimana dengan tangan ini Allah menggulung, Allah menggenggam, Allah mengambil, Allah memberi, dan datang asar dari para a'immatus salaf yang menyebutkan lafaz-lafaz ini. Dan ini sesuai dengan dalil tentunya, kan gitu. Gak bisa kita datangkan seluruhnya karena nanti panjang, bisa dirujuk kepada kitab Al-Imam Az-Zahabi itu. Al-amru tsani, perkara yang kedua, tasrihuhum bi anna yad Allah yaqa' biha al-jam' wad-dhamm. Nas, ucapan dari a'immatus salaf bahwa tangan Allah atau Allah melakukan dengan tangannya mengumpulkan dan ad-dhamm, yakni menggenggam, bisa juga makna dhamm, menggenggam. Kemudian perkara yang ketiga, tasrihuhum bi anna yadallahi yaqa'u biha al-masah. Penjelasan dari mereka, keterangan dari mereka bahwa Allah dengan tangannya melakukan masah, yakni mengusap. Bahwa Allah mengusap dengan tangannya. Kemudian perkara yang keempat, tasrihuhum bi anna yadallahi yahsulu biha al-lams. Keterangan dan penjelasan dari salaf bahwa Allah melakukan dengan tangannya al-lams. Nah, mengusap juga. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya ada perbedaan, bahasa Arab ada perbedaan antara mas dan lams. Tapi intinya mengusap. Atau lams, yakni meraba, bisa juga kan gitu. Nah, al-amru al-khamis, perkara yang kelima, tasrihuhum bi anna yadallahi yahsulu biha al-kitabah. Penjelasan dari salaf bahwa Allah melakukan dengan tangannya penulisan. Allah melakukan dengan tangannya penulisan. Ini Allah menulis dengan tangannya. Nah, sebagaimana kita sebutkan hadis-hadis yang sebelumnya. Baik, wal gharib haqqan anna al-mutaakhirin min ulama al-kalam yahkumuna ala man yasta'mil hadhihi al-alfaz fi al-umuri al-khamsah bi annahu mujassimun wa musyabbih. Yang aneh bahwa Asy'ariyah mutakallimin mutaakhirin
seperti Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Juwaini. Nah, dan yang semakin mutaakhir, siapa yang mengatakan misalnya Allah mengusap dengan tangannya sebagaimana yang Rasulullah kabarkan di masaha Allahu dhahra Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam. Allah menulis dengan tangan kanannya Taurat, khatta at-Taurat biyadihi. Kata mereka ini apa? Mujassim musyabbih. فكل من وجدوا في كلامه أنه استعمل لفظ المسح واللمس والكتابة والجمع والقبض والبسط والأخذ والإعطاء وغيرها يقولون بأنه وقع في التشبيه. Subhanallah. Siapa saja yang mengatakan bahwa Allah dengan tangannya mengusap, meraba atau menyentuh, menulis, mengumpulkan, menggenggam, membentangkan, mengambil, memberikan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan, kan gitu, maka mereka mengatakan kalian musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Wa yaj'alunaha min alamati at-tashbih. Tuh, bahkan mereka mengatakan ini tanda-tanda orang yang mentashbih, yang menyamakan Allah dengan makhluk, hanya karena kita mengabarkan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Falamma raja'na ila atharis salaf, nah ketika kita kembali merujuk kepada athar-athar para salaf, wajadna anna isti'mal hadhihi al-alfaz mustafidun fi kalamihim. Maka kita dapatkan lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi, mengusap, menyentuh, menulis, mengumpulkan, menggenggam dan seterusnya, itu tersebar di ucapan para salaf. Kan itu. Fanatijatu qawlihim anna a'immatas salaf waqa'u fit tashbih. Berarti apa kesimpulannya? Kalian mengatakan wahai Asy'ariyah mutaakhirah mengatakan bahwa para salaf itu musyabbih seluruhnya. Berarti kalian mengatakan Rasulullah musyabbih, kita tembak yang lebih tinggi. Berarti kita katakan bahwa kalian mengatakan Allah musyabbih, Allah menyamakan dirinya dengan makhluk. Nah, ini menunjukkan apa? Rusaknya pemahaman mereka. Wa al-gharib aidan, dan yang aneh juga, anna hadhihi al-athar la tudhkaru fi kalami ulama'il kalam. Kan itu. Athar-athar, hadis-hadis yang kita sebutkan tidak pernah disebutkan di kutub-kutub ulama ahli kalam atau ulama Asy'ariyah mutaakhirin. Subhanallah. Fa yash'ur al-mutarabbi ala kutubihim bi annahu la yujad syai'an yukhalifuhum. Seolah-olah nanti orang yang belajar dengan kitab mereka tidak ada yang menyelisihi akidah mereka, pemahaman filsafat ini atau pemahaman Asy'ariyah mutaakhirin dengan hadis. Karena mereka tak pernah sebutkan athar-athar dari para salaf, hadis-hadis dari Nabi, seolah-olah apa? Pemahaman orang itu lurus-lurus saja. Jelas. Ulama mereka tak pernah menyebutkan athar dari salaf yang menunjukkan Allah mengusap, Allah menulis. Di kutub mereka tak pernah mereka sebutkan. Nah, orang yang belajar kitab Asy'ariyah mutaakhirin seolah-olah apa? Seolah-olah mengatakan bahwa pemahaman kami yang lurus, padahal kalau dibukakan sama mereka athar salaf, oh ya, hancur rupanya akidah mereka. Jelas. Maka silahkan kalian mengatakan kalian ahlu, maksudnya apa? Dalam mimbabi tanazzulan. Oke lah kalian mengaku ahlu sunnah, tapi jangan kalian mengaku mengikuti salaf. Walaupun sebenarnya nggak layak mereka mengaku ahlu sunnah, kan gitu. Tapi ketika mereka menisbatkan diri kepada salaf, sementara para salaf menghancurkan keyakinan kalian, terus salaf mana yang kalian ikuti? Berarti Aristoteles yang kalian ikuti, Aflaton yang kalian ikuti, Ibnu Sina, kan gitu. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat dzatiyah bagi Allah, menetapkan sifat wajah, kedua tangan, sifat istiwa di kitab Al-Ibanah. Naam. Wal haqiqah ini kita baca. Naam. Wal haqiqah anna al-marwi an a'immati salaf mali bil alfadh allati yahkumuna 'alayha bi annaha tashbih wa taksim. Padahal hakikatnya sesuatu yang diriwayatkan dari a'immatus salaf itu penuh dengan lafaz-lafaz yang mereka anggap itu dalam bentuk menyerupakan. Iya kan, seperti itu tadi kita sebutkan apa? Mengusap, Allah menulis, apa lagi? Allah menggenggam, Allah menggulung. Nah, falaysa lil mutakallimin illa wahid min amrayn. Maka tidak ada pilihan bagi ahli kalam kecuali dua perkara. Yang pertama, imma an yahkumu ala a'immati salaf bi annahum musyabbihah. Yang pertama, wahai ahli kalam, silahkan kalian katakan bahwa a'immatus salaf seluruhnya musyabbihah atau mumatsilah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Au yataraja'u an qaulihim, atau kalian tinggalkan pemahaman filsafat kalian.
Atau jangan kalian mengaku pengikut salaf. Ya kan? Biar adil, biar fair. Silahkan kalian katakan a'immatus salaf musyabbiha mujassimah, atau yang kedua apa? Jangan kalian mengaku mengikuti a'immatus salaf. Nah, wa hunaka jawabun yumkin an yujib bihi ulama'ul kalam an tilka al-athar, wa huwa an yuqal tilka al-athar dha'ifah atau mashkuk fi sihhatiha. Ahlul kalam mungkin bisa saja mengatakan, iya, bisa saja mereka mengatakan, kenapa kami tidak masukkan kepada kitab-kitab kami asar-asar yang datang dari salaf, bahwa mereka mengatakan Allah mengusap, Allah menuliskan. Mereka katakan asarnya apa? Dhaif, atau diragukan kebenarannya. Tapi apakah mereka mendhaifkan dengan kaidah ilmu mustalah atau ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu ilal? Enggak, tapi hanya sebatas apa? Enggak masuk akal, jisim tashbih. Harusnya kalian jelaskan dengan ilmu apa? Ilmu mustalah al-hadis atau ilmu al-ilal. Nah, wa hadha al-jawab la yastaqim lahum. Adapun jawaban itu mereka mengatakan asarnya dhaif, hanya sebatas mengatakan itu dakwaan kan gitu, maka ini enggak bisa mereka pakai. Lianna katsiran minal athar sahih thabit. Karena kebanyakan dari athar itu apa? Sahih, valid dari para salaf, dan mereka bersandarkan dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan ayat Al-Qur'an. Wa hiya la taqil fi darajati sihhatiha an ba'd al-athar allati ya'tamiduna 'alayha bal an ba'd al-ahadits allati ya'tamiduna 'alayha. Nah, maksudnya apa? Athar-athar dari para salaf ini banyak yang sahih tentunya, karena juga mereka para salaf bersandarkan dengan hadis-hadis yang sahih yang sudah kita sebutkan. Orang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayatkan Bukhari bahwa Allah menggulung. Kan itu kok bisa dicampakkan dengan mengatakan, oh ini hadisnya dhaif, tanpa menjelaskan kecacatan hadis itu. Hanya sebatas mengatakan, oh nanti tajsim dan tashbih. Taib. Nah, ada pertanyaan? Soal? Pembahasan sifat tangan ini agak panjang memang, tapi ini pembahasan yang terakhir. Seperti pembahasan sifat al-kalam ini dan sifat al-istiwa, cukup panjang. Kemudian apa al-qadr al-mushtarak? Al-qadr al-mushtarak pada sifat al-yadain, al-yad di dalam bahasa Arab, tidaklah yang memiliki tangan qadar mushtaraknya, kadar yang berserikat, itu sesuatu yang menggenggam atau digenggam. Sesuatu yang menggenggam atau digenggam. Makanya kita katakan pintu punya tangan enggak? Hah? Nah, ya kan? Tangan pintu dikatakan. Kenapa dikatakan tangan? Karena digenggam dia. Wow. Kemudian apa lagi? Ada banyak contoh yang benda-benda dikatakan punya tangan. Abah Rashid. Apa lagi Abah Rashid? Punya tangan. Tangan pintu, tangan apa lagi? Tangan motor, kereta kalau istilah stang ya kan, karena digenggam. Nah, ada banyak contoh yang punya tangan. Begitu juga dengan kursi, dikatakan punya kaki, karena itu dia al-qadar mushtarak. Adapun kaifiyahnya, maka tentunya tidak sama antara makhluk dengan makhluk yang lain, apalagi tentang Allah dengan makhluknya. Kan itu. Dan jangan dikatakan Allah berarti kalau mau menggulung harus pakai tangan dulu, berarti Allah butuh tangan. Ini diantara syubhat apa? Syubhat ahlul bidah. Berarti Allah nggak bisa menggulung kalau nggak pakai tangan. Ini diantara syubhat mereka kan gitu. Seolah-olah Allah butuh tangan dulu. Maka nggak layak kau dikatakan demikian. Maka tidak layak. Laisa mimman yaqdirullah. Makanya Allah katakan wa ma qadarallaha haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana selayaknya pengagungan. Sementara langit dan bumi
berada di genggaman Allah, Allah gulung pada hari kiamat. Nah, yang dikatakan manusia mau memegang misalnya air ini harus pakai tangan, ini kan manusia. Adapun Allah jangan dikatakan membutuhkan tangannya baru bisa. Ini menyamakan berarti tamtsil. Tidak layak dikatakan demikian. Tidak layak dikatakan apa? Demikian Allah membutuhkan. Nah, ini menunjukkan kejahilan kan ya terhadap mengagungkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah mengabarkan dengan hikmahnya, Allah menggulung dengan tangannya, Allah mengusap punggung Adam dengan tangannya, Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Allah bisa menuliskan misalnya tanpa tangannya kan gitu, memerintahkan apa. Tapi ini diantara hikmah Allah Jalla wa'ala dan diantara keistimewaan apa? Taurat. Nah, Allah tuliskan sebagaimana disebutkan ketika Nabi Adam dan Nabi Musa bertemu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, ada yang masih ingat kisahnya? Ya Adam, anta Abul Bashar, anta alladhi akhrajtana minal jannah. Kata Nabi Musa, engkaulah yang mengeluarkan kita dari surga. Kan gitu. Engkau yang mengeluarkan, engkau ya jadi sebab kita keluar dari surga. Nah, karena memakan apa? Memakan buah. Kemudian apa kata Nabi Adam? Ya Musa, innallaha istafaka bikalami. Sesungguhnya Allah memilihmu untuk berbicara langsung dengannya. Wa khattalaka at-Taurat biyadihi, dan Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Apakah tidak engkau dapatkan bahwa aku akan memakan buah, maksudnya sudah dikabarkan bahwa Nabi Adam akan memakan gitu. Ini udah apakah engkau mencelaku juga pada sesuatu yang telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi kan gitu. Atalumuni mimma kataballahu qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. Apakah engkau mencelaku terhadap perbuatan yang telah Allah tulis, yang Allah takdirkan sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Nah, fahajja Adam Musa, kemudian Nabi Adam pun mengalahkan hujjah Nabi Musa. Nah, ini kesimpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita menetapkan al-qadar al-mushtarak, dan ini diantara sifat zat bagi Allah, dan tangan Allah tentunya tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, akan datang pembahasan masalah majaz insyaallah nanti di akhir pertemuan. Nah, ada iskal Abu Rashid? Berdasarkan apa yang kita paparkan. Mengenai sifat Allah ini, seolah-olah kan Allah itu menjelaskan seperti apa yang ada pada manusia, apa itu maksudnya? Allah punya tangan, punya apa? Nah, Jadi apa itu maksudnya? hikmahnya itu tadi untuk mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Maksudnya kenapa Allah kabarkan sebagian sifatnya kan gitu kan? Itu pertanyaan. Kenapa Allah kabarkan Allah punya tangan, punya wajah, nah punya. Nah, sebagaimana Allah kabarkan bahwa Allah memiliki ilmu, Allah wasi'un alim, Allah alim bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang dalam dada. Manusia memiliki ilmu. Kenapa enggak terbesit di dalam hati kita bahwa oh berarti nanti Allah kayak manusia, punya ilmu? Kenapa tidak terbesit bagi kita? Kenapa ketika Allah mengabarkan Allah punya tangan langsung terbesit sama manusia? Ini yang menjadi pertanyaan kan? Ketika Allah mengatakan Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, manusia juga memiliki kekuatan kudrah. Allah juga memiliki pendengaran, penglihatan. Kemudian Allah katakan juga bahwa apa? Manusia memiliki pendengaran dan penglihatan. Kenapa tidak terbesit di dalam hati kita? Oh berarti Allah kayak manusia. Ketika kita katakan Allah mengatakan Allah maha hidup, manusia hidup, kenapa tidak terbesit di dalam hati kita berarti Allah kayak manusia? Nah, kenapa? Ini yang menjadi muskilah. Wah. Makanya harus ditegakkan dulu kalau mau mentakwil itu apa syaratnya.
Jadi patokan kapan? Misalnya maksudnya gini, kita sedang mengajak berbicara Asy'ariyah, apa patokan kalian mentakwil wahai Asy'ariyah? Kenapa kalian palingkan dari zahir nas? Kenapa ketika kalian mendapatkan dalil yang menetapkan Allah memiliki ilmu, tidak kalian takwil, tidak kalian katakan ilmu misalnya kekuatan? Ya kan? Tapi kalian katakan na'am Allah memiliki ilmu. Nah, ketika Allah mengabarkan Allah punya tangan, kenapa kalian apa? Kalian takwil, kalian katakan kekuatan tangan ini artinya kekuatan. Karena itu tadi, mereka membangun konsep filsafat. Karena kalau tangan bagi mereka yang memiliki tangan adalah jisim, adalah tarkib. Karena juga kita senantiasa melihat yang memiliki betis adalah manusia. Yang memiliki tangan adalah manusia. Yang memiliki siku apalagi hasta manusia. Yang memiliki jari jemari adalah manusia. Ini yang sering kita lihat. Iya kak? Hah? Inilah yang dikatakan al-istiqra' an-naqis. Karena yang kita perhatikan senantiasa adalah manusia ini sifatnya nih. Bukankah udah kita sebutkan malaikat juga memiliki sifat, memiliki tangan. Basitu aydihim akhriju anfusakum. Para malaikat membentangkan tangannya memukul punggung orang-orang kafir dan mengeluarkan ruh-ruh mereka. Bagaimana tangan para malaikat? Sayap malaikat, sayap Jibril 600. Coba bayangkan bagaimana. Karena yang biasa kita lihat sayap burung, berarti kita bayangkan sayap Jibril kayak burung kan? Hah? Karena itu tadi kita senantiasa mengkiaskan sesuatu pada perkara yang senantiasa kita lihat dan kita dengar. Ketika kita menyebutkan ayam, berarti misalnya Anda sebutkan ayam, jangan bayangkan ayam. Pasti yang terbesit bagi antum adalah ayam yang senantiasa antum lihat. Ya kan? Kalau antum senantiasa melihat ayam potong putih, itulah yang akan terbayang. Kalau antum senantiasa nanti melihara ayam kampung, itulah yang akan terbayang. Wah, jadi di pikiran si Kevin dan di pikiran Abu Rizky bisa berbeda. Yang terbesit di dalam hatinya bisa berbeda sesuai dengan apa yang senantiasa dia lihat dan dia dengar. Wah, jelas kan? Berarti apa patokannya? Karena orang punya beda-beda pemahamannya yang dia bayangkan. Maka ini senantiasa harus kita tanamkan, mensucikan Allah dari kaifiat makhluk. Makanya Nabi bilang, ketika kita sebutkan Allah punya betis, mungkin secara tabiat terbesit langsung kayak betis manusia yang biasa kita lihat. Tapi jangan itu kita yakini. Bisikan itu mungkin nggak bisa kita tahan, ya kan? Bisikan itu muncul di dalam hati nggak bisa kita tahan karena memang begitu manusia tabiatnya menyebut ketika disebutkan sebuah benda atau kata, maka yang paling terbesit nanti sesuatu yang sering dia lihat. Nah, itu tabiat. Maksudnya nggak bisa kita hindari untuk. Tapi jangan kita yakini itu. Oh, jangan kita yakini itu. Allah walillahil mathalul a'la, laisa kamitslihi syai'. Yang jelas Allah tidak sama. Kalau terbesit, hilangkan itu. Hilangkan itu, hilangkan itu. Allahu a'lam bagaimana. Yang jelas tidak sama persis dengan apa? Kaifiat dan apa yang kita lihat. Balik lagi ke contoh perkara-perkara di surga. Bukankah Rasulullah mengabarkan Allah mengatakan a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainu ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tak pernah mereka lihat, wala udzun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terbesit, tidak pernah terbayangkan oleh hati. Itulah kenikmatan surga. Wadih. Nah, wajib kita yakini bahwa Allah tidak sama dengan apa yang kita bayangkan dan kita lihat di kehidupan real ini. Karena makhluk gaib saja memiliki sifat yang kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya. Adapun hikmahnya itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, asarnya kan itu. Begitu juga contohnya Allah mengabarkan Allah punya wajah. Kan ini berkaitan dengan kenikmatan ahli jannah. Oh ya, kita imani bahwa kita akan melihat wajah Allah. Ini di antara kenikmatan. Ada kaitannya dengan kenikmatan semakin membuat manusia bersemangat dalam amal saleh dan ibadah. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.